Salam matematika. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwatihia. Di video kali ini saya akan membahas tentang statistika tingkat SMA. Khususnya tentang pengertian statistika, penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini terdiri dari diagram lambang, diagram batang daun, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, silakan ikuti penjelasan berikut ini. Pengertian statistika. Statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan dari data. Sedangkan statistik adalah segala informasi yang bisa kita dapatkan dari data. Penyajian data. Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data sangat penting supaya data mudah dipahami dan mudah disimpulkan. Ada beberapa bentuk penyajian data, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Daftar data guru di Indonesia pada tahun 2019 disajikan pada tabel berikut. Jenis sekolah ada SD, SMP, SMA, SMK, sedangkan jumlah guru ada 1.200.460.000, 210.000, 130.000. Nah, ini adalah yang disebut dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Artinya, data-data semua ini kita buat dia dalam bentuk tabel. Nah, kedua, dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, diagram lambang. Nama lain dari diagram lambang adalah piktogram. Adalah diagram yang disajikan dalam bentuk lambang-lambang dan disesuaikan dengan objek yang diteliti. Nah, perhatikan contoh berikut. Gambarlah diagram lambang pada daftar data guru di Indonesia pada tahun 2019 berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, kalau kita selesaikan dia, kita buat diagram lambangnya. Ini adalah sebuah gambar ini mewakili 100.000 orang. Nah, kalau kita lihat tadi di SD, bahwa jumlah gurunya adalah 1.200.000 orang. Berarti kita buat dia dalam bentuk lambang, yaitu ini satu ini tadi 100.000 orang, berarti 100.000 orang, 200.000 orang, 300.000 orang, 400.000 orang, 500.000 orang, 600.000 orang, 700.000 orang, 800.000 orang, 900.000 orang, 1 juta orang, 1.100.000 orang, dan 1.200.000 orang. Nah, itulah untuk SD ini dia. Sekarang untuk SMP, yaitu 460.000 orang. Berarti ini 100.000 orang, 200.000 orang, 300.000 orang, 400.000 orang. Nah, sebuah gambar ini juga akan diwakili 10.000 orang. Berarti ini tadi sudah 400.000 orang. Berarti 410.000, 420.000, 430.000,
440.000, 450.000, dan 460.000 orang. Itulah untuk SMP. Sedangkan untuk SMA itu adalah 210 orang, berarti 100.000 orang, 200.000 orang, 210.000 orang. Nah, untuk SMK 100.000 orang, 110.000 orang, 120.000 orang, dan 130.000 orang. Itu untuk SMK. SMA tadi 210.000 orang, SMK 130.000 orang. Nah, inilah yang disebut dengan diagram lambang. Berarti kita buat dia dalam bentuk lambang, atau nama lainnya tadi adalah piktogram. Berikutnya, diagram batang. Nah, adalah diagram yang dibuat dalam bentuk batang dan digambar pada sumbu mendatar. Nama lainnya horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Atau bisa disebut dengan dapat digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan contoh berikut. Gambarlah diagram batang pada daftar data guru di Indonesia pada tahun 2019 berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, kalau kita gambar dia, maka pertama terlebih dahulu kita buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini tadi sumbu X dan sumbu Y, dan ini adalah jenis sekolah dan ini jumlah guru. Nah, yang pertama untuk sumbu X itu adalah jenis sekolah. Sedangkan untuk sumbu Y itu adalah jumlah guru. Nah, kita membuat ini adalah SD, SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan untuk jumlah guru adalah pertama SD. Nah, SD itu adalah 1.200.000 orang. Berarti ini 1.200.000 orang. Maka kedua titik ini kita hubungkan. Ini dia. SD adalah 1.200.000 orang. Nah, untuk SMP itu adalah 460.000 orang. Berarti itu adalah untuk SMP. Kita hubungkan. Dan untuk SMA adalah sebesar 210.000 orang. Berarti kita hubungkan titik ini ke SMA. Dan SMK adalah 130.000 orang. Berarti kita hubungkan titik ini dengan titik ini. Maka akan kita buat dengan diagram batang. Nah, inilah yang disebut dengan diagram batang. Dia berbentuk batang. Ini SMA dan SMK. Maka kalau sudah kita lihat diagram batang ini, maka kita bisa tentukan bahwa jumlah guru yang paling tinggi adalah berada di guru SD, yaitu sebesar 1.200.000 orang. Tanpa melihat tabel ini, maka bisa kita tentukan. Berarti yang paling sedikit adalah yang 130.000 orang, itu adalah terletak pada SMK. Nah, itu adalah diagram batang. Berikutnya, diagram batang daun. Nah, penyajian data dengan diagram batang daun adalah dengan memecah setiap datum menjadi dua bagian, yaitu digit pertama dari datum merupakan batang. Ingat ya, digit pertamanya batang, digit berikutnya adalah daun. Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan data dari nilai tes matematika untuk 25 siswa. Buatlah diagram batang daunnya. Nah, ini adalah data
untuk nilai tes matematika 25 siswa ini semua 44, 45, 47 dan seterusnya. Nah, kalau kita selesaikan dia, ini adalah batang. Nah, ingat tadi bahwa diagram batang tadi atau diagram batang daunnya tadi adalah digit pertama itu adalah batang. Berarti yang digit pertama ini adalah ini, batang 4. Maka daunnya adalah digit kedua. Maka ini menjadi 4 ini, 4 5 ini dia, 4 7 ini, 4 8 ini, 4 9 ini. Nah, 4 tidak ada lagi. Nah, berikutnya adalah kita cari yang 5. Ini 5. Berarti 53, 5, 3, 55, 5, 5, 56, 5, 6, 56, 5, 6, dan 58, ini 5, 8. Nah, berikutnya adalah 6. Ini berurutan 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Berarti 6, 0. Berarti ini 6, 0. Satu lagi 6, 0, 6, 0. 6, 1, 6, 1. 6, 3, 6, 3. 6, 4, 6, 4. 6, 5, 6, 5. 6, 6, 6, 6. Nah, sekarang 7. 7, 1, 7, 1. 7, 2, 7, 2. 7, 4, 7, 4. 7, 5, 7, 5. 7, 7, 7, 7. Nah, sekarang 8. 8, 1. Ini 8, 1. 8, 1. 8, 1. 8, 6. 8, 6. Nah, inilah yang disebut dengan diagram batang daun, yang terdiri dari batang, ini batangnya, dan ini yang disebut dengan daun. Berikutnya, diagram garis. Nah, diagram garis ini adalah diagram yang dibuat dalam bentuk garis yang digambar pada sumbu mendatar horizontal dan sumbu tegak vertikal. Nah, ini contohnya, gambarlah diagram garis pada daftar data guru di Indonesia pada tahun 2019 berikut. Nah, contohnya semua sama dengan dari diagram lambang, diagram batang, dan seterusnya. Nah, maka kita selesaikan. Yang pertama tadi kita buat sumbu X ini, dan sumbu Y-nya itu adalah jumlah guru. Sumbu X-nya tadi jenis guru. Nah, hampir sama dengan diagram batang. Nah, maka kita buat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, SD tadi adalah 1.200.000 orang. Nah, kita hubungkan. Berikutnya untuk SMP 460.000 orang. Dan SMA 210.000 orang. Ini dia. Sedangkan SMK 130.000 orang. Nah, untuk menentukan atau menggambar diagram garisnya, maka kita buat dulu titik-titik yang menghubungkan kedua sumbu X-nya dengan sumbu Y. Ini adalah SMP, ini adalah SMA, dan ini adalah SMK. Maka semua titik-titik ini dimulai dari titik 0. Kita buat garisnya. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis. Selanjutnya, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini adalah
diagram yang dibuat dalam bentuk lingkaran yang dinyatakan dalam persen atau derajat. Nah, daerah lingkaran dapat dibagi beberapa bagian dengan menggunakan busur derajat yang ditentukan dengan cara yang pertama, besar sudut, yaitu banyak data per jumlah data kali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu putaran itu adalah 360 derajat. Berikutnya persentase, bisa juga kita buat dia dalam persentase, yaitu banyak data per jumlah data kali persen itu adalah per 100, makanya kali 100%. Nah, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, contoh 1. Gambarlah diagram lingkaran pada daftar data guru di Indonesia pada tahun 2019 berikut. Nah, ini dia tabelnya. Nah, bagaimanakah membuat tabel ini? Bisa kita buat dia atau kita gambar dia dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, pertama dulu kita cari jumlah data. Nah, jumlah data yang dia kehendaki di sini adalah SD, SMP, SMA, SMK. Yang pertama SD itu 1.200.000, SMP 460.000 orang, SMA 210.000 orang, SMK 130.000 orang. Nah, jumlah datanya semua adalah 2 juta. Berarti jumlah guru seluruhnya adalah 2 juta. Nah, sekarang kita buat besar sudut. Besar sudut tadi adalah banyak data per jumlah data kali 360 derajat. Nah, kita cari satu per satu datanya. Yang kita mulai dari SD. Nah, SD banyak data SD adalah 1.200.000 orang. Per jumlah data 2 juta kali 360 derajat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nolnya, kita matikan. Ini juga 6 nol. Maka tinggal 12 per 6 kali 36 derajat. Maka ini 12 bagi 2, 6 kali 36 derajat. Maka untuk SD adalah 216 derajat. Nah, itu adalah untuk SD. Maka besar sudutnya adalah 216 derajat. Nah, selanjutnya kita cari juga SMP. SMP tadi 460.000 orang. Bagi banyak datanya 2 juta. Maka 46 per 20 kali 36 derajat. Ini nolnya mati, 3, 4, 5. Maka di bawah juga harus mati, ini 5. Maka tinggal 46 per 20. Nah, 46 per 20 kali 36 derajat itu adalah 82,8 derajat. Nah, kalau kita bulatkan ini menjadi 83 derajat. Selanjutnya untuk SMA. Sama juga mencarinya, yaitu SMA 210.000 dibagi 2 juta kali 360 derajat. Maka 21 per 20 kali 36 derajat. Itu 37,8 derajat. Nah, kalau kita bulatkan menjadi 38 derajat. Nah, berikutnya, untuk SMK, kita cari juga besar sudut SMK. 130.000 orang per 2 juta kali 360 derajat. Nah, 13 per 20 kali 36 derajat. 23,4 derajat. Nah, ini kalau kita bulatkan 23 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan ke 3 atau ke 4 besar sudut ini, SD, SMP, SMA, SMK adalah, maka semuanya nanti 360 derajat. Nah, inilah diagram lingkarannya, di mana tadi SD 216 derajat, SMP 83 derajat, SMA 38 derajat,
dan SMK 23 derajat. Nah, menggambar ini adalah kita menggunakan jangka. Nah, di SMP sudah pelajari bagaimana menggunakan jangka. Sedangkan mengukur besar sudut ini kita menggunakan busur derajat. Nah, kalau kita gambar dengan menggunakan busur derajat, maka inilah gambarnya. Yaitu SD, ini SMP, SMA, dan SMK. Itulah diagram lingkarannya kalau kita buat dia dalam bentuk besar sudut. Nah, bisa juga kita buat ini tadi yang 360 derajat. Nah, bisa juga kita buat dengan menggunakan persentase. Nah, persentasenya tadi ini banyak data per jumlah data kali 100%. Nah, kita cari SD, sama juga. 1.200.000 per 2 juta kali 100%. Ini bedanya tadi, kalau ini tadi 360 derajat. Nah, ini sekarang kita bawa ke persen. Maka hasilnya adalah 12/2 kali 100%. Menjadi 6 kali 100%, 10%. Berarti ini 60%. Berarti untuk SD adalah 60%. Nah, untuk SMP adalah 460.000 per 2 juta kali 100%. Menjadi 46 per 20 kali 10%. Nah, hasilnya 23%. Itu adalah untuk SMP. Nah, untuk SMA 210.000 per 2 juta kali 100%. Menjadi 21 per 2%. Hasilnya adalah 10,5%. Nah, berikutnya untuk SMK juga 130.000 orang per 2 juta kali 100% menjadi 13 per 2%, yaitu 6,5%. Nah, kalau kita buat dia dalam persentase, ini jumlah 60, 23, 10,5, 6,5, ini adalah jumlahnya 100%. Nah, maka untuk SD 60%, untuk SMP 23%, dan untuk SMA 10,5%, dan untuk SMK 6,5%. Contoh kedua. Nah, ini adalah contoh kedua. Banyaknya siswa peserta ekstrakurikuler SMA Harapan Bangsa adalah 600 siswa. Ditunjukkan oleh diagram lingkaran berikut. Nah, ini adalah diagram lingkarannya. Maka yang ditanya, banyaknya siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola adalah titik-titik siswa. Ini adalah sepak bola. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti ini adalah yang kita gunakan persentase. Satu lingkaran ini tadi adalah 100%. Maka terlebih dahulu berapakah persentase untuk sepak bola? Nah, penyelesaian. Pertama dulu kita cari persentase sepak bola. Satu lingkaran ini tadi adalah 100%. Dikurangi yang sudah ada. Ini 30%, 23%, 16%, dan 9%. Nah, itu adalah 100% dikurang 78%. Maka, untuk sepak bola, persentasenya adalah 22%. Nah, untuk sepak bola. Nah, selanjutnya, karena yang dia tanya berapa banyak siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola. Berarti sepak bola persentase per 100%. Nah, kali jumlah data. Nah, 2 persentasenya tadi untuk sepak bola itu ada 22%. Berarti ini 22% per 100% kali jumlah datanya adalah ini siswanya tadi 600 siswa. Berarti 600. Persen dengan persen adalah mati. Maka 22 kali 600.
per 100. Nah, ini 0 dengan 0 mati, tinggal 22 kali 6 itu adalah 132. Nah, jadi banyak siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola adalah 132 siswa. Ini dia 132 siswa. Nah, maka jawabannya adalah bagian C. Nah, demikian saja untuk pertemuan kali ini, di mana tentang pengertian statistika, penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram yang terdiri dari diagram lambang, diagram batang daun, diagram garis, dan diagram lingkaran. Demikian saja pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, yaitu pada serial kedua khusus statistika SMA atau SMK.